Oke, jadi kita balik lagi ya, borong Bitcoin episode ke-34. Mungkin kalian banyak pertanyaan ya di sini. Kenapa harga Bitcoin di 65.000 dan apa sih yang harusnya kita lakukan? Dan kenapa ya? Pentingnya adalah pertanyaannya kenapa harga Bitcoin tuh di 65.000. Jadi ini adalah hasil analisa makro gua pribadi. Nanti kita juga kasih bumbu-bumbu ya, sedikit analisa gua terhadap fenomena geopolitik yang sekarang gue lihat ini lagi panas banget. Dan pertanyaan besarnya apakah ini jadi masih aset yang layak dibeli dan apakah fundamentalnya tetap sama seperti awal kita mulai series ini. Gue selalu bahas ya Bitcoin tuh mempunyai siklus ya. Cuman gue rasa yang kali ini turunnya bukan merely hanya sesimpel karena siklus ya. Gue udah pernah ngalamin siklus di mana 2017, 2018 semua kripto yang gue punya itu kena wipe out habis ya, total habis ya. Jadi gue udah pengalaman lihat 2018 turun, gue udah lihat FTX meledak ya, Terra meledak, yang akhirnya sekarang lawsuit-nya itu ngasih tahu bahwa itu diakibatkan sama trading firm raksasa, namanya Jane Street. Jadi gue udah lihat beberapa cycle ya dan pengaruh korelasi makronya apa terhadap struktur marketnya. Kita akan bahas ya, ini menurut gue faktor penting ya dari orang yang melihat analisa Bitcoin yaitu money supply. Jadi jumlah uang yang beredar. Gue dari dulu selalu ngajarin kalian ya, Bitcoin tuh naik kenapa? Karena jumlah uang yang beredar itu tambah banyak di dunia, sedangkan beberapa barang itu scarce ya. Beberapa aset seperti kita lihat emas ya, ketika China corner itu jadi langka ya. Kelangkaan ini yang bikin harga suatu aset jadi naik. Bitcoin juga punya limited supply, kita semua tahu. Jadi kalau dicetak uangnya makin banyak, secara logika harusnya Bitcoin harganya makin naik. Cuman ada hal paling menarik yang gue lihat di sini ya, di Oktober tepatnya 2025, kalau kita lihat sekarang M2 money supply dunia itu tuh naiknya cepat sekali. Tapi Bitcoin itu seperti patah korelasinya. Selama ini dia selalu ngikutin M2 money supply, ketika Oktober dia patah Bitcoin ke bawah, uangnya dicetak naik. Nah ini kenapa? Banyak orang yang duga ini ada manipulasi harga ya dari beberapa trading firm raksasa ya. Jadi mereka melakukan ibaratnya manipulasi dalam skala yang besar sekali. Dan banyak dari lawsuit terakhirnya Terra ya, ini mengarah ke satu trading firm namanya Jane Street. Yaitu SBF yang bikin FTX itu lulusan dari sana. Dulunya intern di sana. Nah, untuk melihat aset naik ya, nggak cuman kelangkaan, tapi yang kita perhatikan di sini adalah money flow ya. Yang penting adalah flow uangnya itu dari mana. Ketika tadi gue bilang, emas itu naik kenapa? Karena Cina itu nge-corner barangnya. Australia itu ngebeliin banyak gitu. Cina ngebeliin banyak, Eropa juga mulai stocking. Kayak misalnya ini kita lihat dalam 1 minggu depan ya, kita akan lihat saham minyak ya, saham energi, mau dari US dari manapun ya, itu akan naik. Kenapa? Karena adanya serangan ya dari US dan Israel terhadap Iran. Nah sekarang pertanyaannya flow-nya Bitcoin ini kemana? Kenapa ketika emas naik, Bitcoin itu tidak naik? Flow-nya ini kita lihat secara makro ya, ini jadi uang ini di dunia ini banyak sekali ya, orang banyak yang bilang tidak terbatas. Nah ini dibagi ke beberapa aset kelas ya, yang paling besar kita tahu dari real estate, ya karena itu properti dunia, ada juga surat hutang dunia, ada juga saham global total, dan kripto itu bagian kecil. Nah, dari bagian kecil ini, kenapa flow uang yang tadinya biasanya masuk ke sini ya, yang 2-3 triliun dolar ini masuk ke sini, itu bisa pindah? Jawabannya ada 2 hal yang merusak semua strukturnya. Pertama adalah perkembangan AI. Jadi semua orang yang tadinya itu mau berinvestasi di kripto, ya dari 2021, 2022, ketika mereka melihat awalnya keluar kan language model ya GPT ya kan berkembang dari 3,5 yang jelek sampai sekarang 5,2. Mereka coba lagi pakai Anthropic punya Claude yang paling baru. Sekarang udah berubah teknologinya. Jadi kita ada 2 sisi yang kita lihat di dalam AI ini ya. Yang pertama kita lihat sisi dari perusahaan-perusahaan besarnya. Seperti Nvidia, TSMC, ASML, kita ngomong di sini Broadcom, Microsoft lah, satu proxy ke OpenAI juga. Ini nggak semuanya akhirnya berinvestasi di sini. Kenapa? Karena fund-fund besar banyak yang udah ketinggalan dengan harganya Nvidia yang sudah setinggi itu. Jadi mereka cari alternatif keduanya daripada perusahaan intinya yang mengembangkan misalnya hardware dan lain-lain, mereka itu cari alternatif play-nya ya, contohnya seperti tembaga ya. Kalau kita lihat ini bocoran sedikit, kalian lihat aja teman-teman lihat, saham tembaga di seluruh dunia ya, mau di Indonesia, mau di US, itu pasti naik semua. Perusahaan yang bikin koper, kenapa? Karena semua kelistrikan, semua chip yang dipakai untuk bikin tadi, Nvidia dan lain-lain, itu semuanya pakai tembaga. Dan faktor kedua yang gue lihat selain AI, jadi kripto ini ketika ini keluar ya 2021 kalau kalian ingat, itu ketika yang disebut namanya altcoin season, semua orang kan
untung gitu. Meme coin ini ibaratnya meme coin mania ya. Nah, kemana semua pemain meme coin mania ini, kita tahu larinya ke satu market namanya prediction market. Ini kan yang bikin billion dollar company ya. Kita lihat seperti Polymarket, seperti Kalshi. Uang ini banyak sekali yang pindah tadinya ya, yang tadinya mau main di kripto, mau spekulasi di kripto, akhirnya pindah ke prediction market. Jadi 2 yang makan flow-nya. AI pertama, yang kedua adalah prediction market. Dan ini gua rasa pertama kalinya ya, dari sejak tahun kita ngomong 2022 ya. Gue udah prediksi bahwa yang digantikan pertama itu bukan pekerja kasar. Kenapa? Karena pekerja kasar tuh susah digantikan, kecuali humanoid robot udah jadi. Gue bilang bahwa pekerja di depan komputer yang pertama diganti dan pekerja kreatif. Dan sekarang terbukti ya. Buat kalian teman-teman yang bilang, "Oh itu cuman apa namanya, nakut-nakutin," gua sarankan kalian untuk coba sendiri ya. Kalian coba lihat open cloud dari Claude gitu, Anthropic punya. Sekarang tuh eranya sudah berubah teman-teman ya. Kayak gua sekarang ya, AI agent gue itu bisa ngerangkum semua grup WhatsApp gue hari ini dan kasih tahu gue 3 poin pentingnya. Jadi ini udah bukan sekedar chatting-an. Kalau itu kan tahun 2022 ya. Tapi orang-orang yang udah lebih mendalami AI di 2025 dan 2026 ini. Misalnya nih contoh, gue mau analisa Nvidia ya. Gue bikin modelingnya di Excel, lalu gue screenshot gitu. Gue screen record. Mereka ngelihat itu, mereka pelajarin cara mikir gue seperti apa, lalu mereka kembangkan sendiri ya. Lalu gue bisa tembakin plugin-plugin ya, gue masukin. Ya mungkin API call-nya sekarang masih mahal ya, per hari gue bisa sampai $100 keluarinnya gitu. Cuman ke depan itu gue rasa akan jadi sangat murah, dan yang kita lihat apa hasilnya? Itu ngerjain lebih bagus dari gue. Jadi sekarang misalnya gue mau analisa ASML gitu kan, perusahaan litografi dari Belanda. Gue masukin aja tickernya, ASML, dia akan bikin sendiri Excel modelingnya lebih canggih dari fund manager manapun. Jadi ini udah bukan eranya cuman ngetik-ngetik, gue udah jarang banget pakai yang kayak ngetik-ngetik. Dia udah ngerjain task gue gitu. Jadi ke depannya ketika misalnya gue punya perusahaan, sekarang gue bisa bikin perusahaan cuma satu orang. Dan ini terbukti ya, salah satu founder paling berpengaruh ibaratnya di dunia, Jack Dorsey, dia punya perusahaan namanya Block gitu, perusahaan financial. Jack Dorsey buat kalian yang nggak tahu, dia yang bikin Twitter dulu. Dia itu layoff 40% karyawannya, ya. Dia bilang ini digantikan sama AI agent semua, udah nggak perlu lagi gitu. Karyawan tuh udah tidak dibutuhkan lagi, karena misalnya gini, lu punya karyawan ibaratnya online shop, lu kalau ngerti cara pakai open cloud-nya Anthropic, lu bisa gantiin orang yang ibaratnya mencet yes atau no-nya di Shopee, lu bisa gantiin semuanya, semua maunya bisa lu gantiin gitu. AI itu berkembang lebih cepat dari yang pernah gue bayangkan. Gue bayangkan agentic AI ini akan lahir di 2028 ya, tapi 2026 sepertinya semua orang udah pakai ya, dan banyak teman-teman gue pengusaha yang udah mulai explore juga cara pakainya. Dan yang gue bilang bahwa demografi hantu ini akan hadir. Nah, ini kita akan bahas nanti nggak cuman sekedar teknologinya, tapi kita akan bahas dampaknya apa nih ke ekonomi dunia ya. Kenapa ibaratnya kita ngomong gini, oke AI ngambilin kerjaan orang, tapi kenapa ibaratnya S&P 500 saham US itu masih bagus? Karena jawabannya gini, ketika perusahaan seperti Block tadi punya Jack Dorsey itu keluarin announcement bahwa dia akan potong karyawan. Yang terjadi adalah seperti ini, perusahaan itu kan ada omset ya. Ketika dia punya operatingnya itu berkurang ya, beban karyawan itu berkurang, maka earnings-nya, laba bersihnya akan meningkat. Ketika laba bersihnya meningkat, saham itu kan bisa divaluasi dengan earning per share-nya gitu, berapa earning per share. Ketika EPS-nya dia naik, otomatis analis-analis semua di pasar akan bilang bahwa ini sahamnya bagus. Ketika di-announce ya, 40% layoff, sahamnya justru terbang. Makanya kita kelihat seperti angka-angka yang semu ya. Tapi kenapa menurut gue walaupun pasar sahamnya naik, ini sangat-sangat berbahaya untuk ekonomi global. Ini kan spiralnya luar biasa ya. Bakal ada seperti Great Depression tahun 1930. Ini tesis gue. Kan kalian bilang, oke, makin bagus dong untuk investor, saham semua naik. Tapi problemnya apa? Orang 40% tadi yang kena layoff. Mereka yang kerja di Block itu bukan orang-orang kerja di pabrik. Ya, itu mereka dengan gaji 100 ribuan dolar. Jadi apa yang terjadi ketika 40% dari perusahaan seperti itu kena layoff, dan kedepannya banyak perusahaan-perusahaan yang akan ngikutin. Kita lihat sekarang ya, banyak perusahaan yang terpuruk karena AI. Banyak yang gampang sekali digantikan sama AI. Dengan adanya coding sistem baru ini, orang yang nggak ngerti coding bisa bikin website bagus sekali gitu dalam hitungan menit. Orang nggak perlu lagi misalnya pakai travel agent online gitu. Lu tinggal bikin aja, dia scraping semua data di maskapai, dia bisa cari lu tiket termurah sendiri. Orang ketika yang kerja di depan komputer ya, kita ngomongin kelas menengah, middle class, seperti akuntan ya kan kita ngomong ya. Orang-orang yang tadinya gajinya lumayan,
Karena orang-orang kelas menengah ini ketika mereka kena layoff, mereka adalah konsumen terbesar untuk menyumbang PDB sebuah negara. Jadi ketika nanti ya, kita lihat di dunia ini orang-orang middle class ini di layoff besar-besaran, mereka akan melakukan yang namanya stop spending. Ketika mereka stop untuk pengeluaran, ekonomi akan spiral turun. Kita akan lihat ekonomi yang stagnan. Nah, solusinya ini apa seperti kita? Ya kita harus jadi pemilik aset. Aset-aset yang tadi gue bilang, menang di era ini, gitu. Kalau yang belum punya aset bagaimana? Ya waktu kalian tinggal sebentar lagi, kalau kalian jujur tanya gue ya, dulu mungkin gue bisa kasih kalian banyak ide ya untuk bekerja ini, bekerja itu. Cuma setelah gue melihat Anthropic ini perkembangannya seperti apa, gue pakai sendiri, gue pun kaget sendiri gitu kan. Gue coba bahkan gue bikin project-project banyak, project-project iseng gue gitu kan. Gue scraping data dari sini ya kan. Gue rasa nggak lama lagi gitu, bahkan gue pun udah nggak punya kerjaan lagi. Kebanyakan waktu gue yang dulu kan ketika gue bekerja nih, kebanyakan waktu gue itu gue pakai untuk berpikir gitu, ya kan. Seperti Charlie Munger bilang, aktivitas dia duduk di pantat dan berpikir. Nah berpikirnya ini gue digantiin sekarang, gitu. Sama AI agentic yang jauh lebih pintar dari gue, jauh lebih aktif dari gue. Ketika gue kasih dia task, gue tinggal tidur. Oke lo analisa ini ya, gue tidur. Besok pagi gue bangun udah ada morning briefnya, oke kayak ini ya yang terjadi. Oh tadi grup WhatsApp gue apa aja? Oh ini. Gue bahkan kayak mau nongkrong sama temen gue bisa bilang gitu ke dia. Nanti si ini jam segini ya. Dia yang ngechat itu. Udah bener-bener secanggih itu. Kita bahkan lihat banyak sekali perusahaan software di US ya, misalnya perusahaan-perusahaan jasa software, software as a service, SaaS orang ngomongnya, itu hancur lebur gitu. Kenapa? Karena even orang nggak terlalu pintar pun bisa bikin software yang sama sekarang. Ya terserah lu tinggal pakai Codex kayak lu pakai apa, lu bisa bikin hal yang sama. Gue percaya ekonomi itu didesain emang sistemnya sebagai bubble. Kenapa? Karena para penguasa dunia ini butuh untuk ngeriset yang namanya keuangan orang. Ya, jadi ketika harga udah terlalu tinggi, mereka butuh tarik setengah lah buat ngeriset semua dunia. Kenapa? Karena dengan meriset harta di dunia, orang jadi punya insentif untuk bekerja keras. Kalau semua orang itu cuma jadi orang di financial market, karena uang itu kan, gue selalu bilang di awal, uang itu adalah ilusi sebenarnya. Yang paling penting itu apa? Yang paling penting adalah labor-nya orang. Ya. Jadi manusia ini bekerja dengan the division of labor. Ada orang yang pekerjaan jadi A, ada yang jadi B, ada yang jadi C. Yang penting adalah kerja kerasnya manusia, bukan uangnya sendiri gitu. Jadi mereka butuh melakukan sesuatu yang luar biasa untuk meriset sistem ini. Nah, dan gue lihat ini sedang terjadi depan mata kita. Kita kan lihat ya, 1930 Great Depression 100 tahun kalau kita tarik 2030 ya kan. Ini ada kemungkinan besar dan ini gue udah ngomong dari beberapa tahun lalu, mungkin 3 sampai 4 tahun yang lalu gue selalu aktif ngomong ini. Tapi kelihatan kan sekarang mulai kalian paham apa yang gue ngomongin ya. US mulai menyerang Iran, mulai ada konflik-konflik yang luar biasa. Ini nggak tiba-tiba teman-teman. Kalau kalian ngikutin gue dari lama, kalian tahu ini nggak tiba-tiba. Kalian tahu gue udah warning ini dari jauh-jauh hari, ngasih tahu kalian dari lama. Nah kita kan sekarang bahas ya tentang geopolitik dan apa yang sekarang terjadi. Karena ini semua ada korelasi nanti ke aset yang kita akan bahas. Di era geopolitik seperti ini akan ada dua aset yang menang. Ya satu adalah artificial intelligence sudah pasti. Yaitu kan jadi base layer intelligence. Semua perang ntar udah pakai AI, ya kan? Kemarin kita lihat Pentagon udah bikin deal sama OpenAI. Kemarin di Venezuela tuh dibantu sama Anthropic juga AI-nya. Jadi ini sekarang sudah berubah dunia, ya. AI satu dan dua, orang akan cari uang yang di-backing sama energi yaitu Bitcoin. Ketiga itu ada ya, mineral-mineral langka yang di dunia ini, yang ini akan diperebutkan sama semua orang, ya. Jadi industri ini cuma akan ada sedikit. Semua industri biotech dan lain-lain akan turunan dari AI. Jadi banyak yang bingung gitu kan, sebenarnya kenapa US ini menyerang Iran gitu kan. Ini banyak yang berspekulasi, cuman kan ini pandangan gue ya, pandangan pribadi gue sebagai analisis makro karena gue selalu melihat ya, dari Rusia Ukraina sampai sekarang. Ketika Iran ini diserang sama US, Iran kan dulu selalu mikir bahwa dia selalu pakai proxy, ya kan, dia selalu pakai proxy seperti Hezbollah dan lain-lain dia perang. Tiba-tiba kita lihat beritanya, ini kemarin sebelum hari ini gue syuting, US itu serang gitu kan. Yang terjadi adalah supreme leader-nya meninggal ya, Khamenei. Dan kita lihat di sini fenomena yang sangat menarik. Menurut gue bahkan ini justru berbahaya ya untuk US dan teman-temannya. Kenapa? Karena ketika supreme leader-nya itu tidak ada, meninggal, Iran ini akan digantikan oleh pemimpin-pemimpin yang mereka nggak bisa mapping sebelumnya. Ya. Jadi ketika dipotong satu akan keluar satu.
keluar satu, keluar satu. Ini menciptakan dalam strategi perang seperti fog of war ya. Jadi kabut. Amerika nggak bisa lihat dia mau ngapain. Dan terbukti ya kan military base Amerika sekarang dihantamin nih. Hari ini pagi ini gue baru lihat tadi dihantamin semua. Dan play-nya US ya untuk ini adalah Strait of Hormuz. Ya. Di mana 20% dari minyak dunia ya 20 sampai 22,5% minyak dunia itu lewat situ. Kalau itu sampai dipotong, ini akan jadi problem untuk satu negara ya, yaitu Cina. Ketika Iran ke corner, ini kalau ini semua orang sudah tahu, mereka pasti akan blokade ya, namanya Strait of Hormuz itu. Dan ini akan bikin harga minyak dunia itu melambung tinggi sekali. Dan unik ya, harga Bitcoin itu justru stabil di saat harga seperti ini. Ketika mereka kirim drone, tabrak itu kan, di Dubai. Yang tadi semua orang kira aman, ternyata nggak aman di Dubai. Bitcoin harganya nggak terlalu drop. Kenapa? Karena orang-orang di sana pada jualin propertinya untuk beli Bitcoin. Sekarang kalau kalian cari, ya, listingan properti di Dubai itu diskon 30% semua. Kalian cari semua hotel yang kalian mau nginep di Dubai sekarang, diskonnya 70%. Dan ini akan kita lihat movement di mana US akan melakukan money printing lagi. Kenapa? Karena perang itu butuh financing yang besar. Makanya kita lihat nanti di 18 Maret ini, decision Federal Reserve ini akan mengubah semuanya. Ya, kita akan lihat nanti. Jadi US gua lihat dengan Israel sekarang punya agenda untuk ganti rezim Iran yang sekarang. Ini bisa jadi pedang mata dua ya. Kalau ini works, dia berhasil untuk infiltrasi pakai CIA dan Mossadnya untuk ganti ibaratnya mereka punya rezim jadi lebih pro ke Barat, itu akan jadi bagus ya untuk Barat. Tapi kalau ini sampai gagal, Iran akan jadi another Irak dan Libya gitu. Jadi ntar perang-perang proksinya bakal jadi lebih panjang gitu. Jadi gue bukan cenayang atau gue bukan pelihat masa depan, gue cuma melihat berdasarkan apa data dan fakta yang ada di depan gue dan apa yang bisa kita lakukan ke depannya gitu. Yang kita harus waspadai ya kalau kalian yang ngikutin berita itu ada dua menurut gue. Satu adalah ketika Rusia itu bantu Iran. Itu harus hati-hati. Dan satu negara lagi yang ketekan itu adalah Cina. Karena gue bilang tadi minyaknya itu dia nggak bisa ya. Kalau dia nggak ada Strait of Hormuz. Dan kalau kita lihat secara geografi, di kanannya itu, Cina itu udah dipotong, ya kan. Kita lihat bahwa Filipina di paling bawah, Taiwan yang dia pengen banget, lalu Jepang. Makanya ketika gua tahun lalu Desember ke Jepang, ya kan, orang kalau dari Cina mau ke Jepang, itu susah, gitu. Karena ini udah jadi problem panas nih. Amerika kan potong dari sebelah kanan. Makanya Cina kan pengen banget untuk ngambil kesempatan dalam kesempitan untuk ngambil Taiwan. Itu problemnya. Dan ini akan bikin dunia berubah jadi dunia yang ibaratnya multipolar ya, jadi banyak kekuatan-kekuatan baru. Jadi gue tetap percaya ketika situasi panas seperti ini, Bitcoin tetap jadi aset yang aman ya bagi gue. Apakah gue takut ini turun sampai 65.000? Kalau kalian bayangin, gue di sini ketika awal kita bikin harga Bitcoin berapa gitu kan, borong Bitcoin. Ketika awal gue mulai untuk aktif lagi sharing di sosial media, Bitcoin itu 16.000. Ini udah naik berapa kali lipat dari harga 16.000 itu. Jadi gue nggak ngerasa ini adalah harga yang rendah ya. Jadi buat tanya apakah Bitcoin akan ke nol? Jawabannya enggak ya. Buat yang tanya apakah ini saatnya untuk nyerok semua dengan semua harta gue? Jangan ya. Selalu keep cash 30%. Ini sebagai foundational ya. Ikutin aja Warren Buffett. Dia lebih ngerti dari kita ya. Dan pantau gitu. Memang semua harga equity udah mahal ya. Kita akan lihat banyak saham-saham US tuh berguguran dan berjatuhan karena fenomena geopolitik dan juga fenomena AI ini. Jadi tesis gue ini sampai mungkin 5 tahun ke depannya akan clear ya. Satu, AI investasinya. Dua adalah Bitcoin investasinya. Tiga itu adalah mineral langka, SDA langka, kerukan tanah langka yang dibutuhkan ya sama AI. Tapi yang dibutuhkannya sama AI. Jadi gue tetap pantau ya perkembangan dunia seperti apa dan kita akan langsung lanjut untuk borong Bitcoin. Oke, kita udah masuk sini ya. Kita akan langsung aja beli ya. Udah 4,2 miliar 19 juta di sini. Kita mulai dengan 3,4 miliar ya. Kita akan langsung beli di sini. Kita pilih asetnya dulu di sini kan. Bitcoin kita cari, kita isi 100 juta. Ya, kita akan lanjutkan dan kita akan konfirmasi. 0,08 Bitcoin ya. Jadi sudah terbeli di sini ya. Aset kita akan lihat di sini. Udah masuk ya, teman-teman semua. Jadi 4,2 miliar ya. Dan gue nggak takut ya atas peristiwa geopolitik mau ini turun lagi. Saran gue untuk kalian jangan serakah. Ketika harga murah jangan langsung mau masukin cash semua duitnya. Tetap pegang cash dan tetap cicil Bitcoin.